Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel saya, Ira Dialisa. Beginilah penampakan 7 tahun 2 bulan menjalani cuci darah. Kulit menjadi tak secerah dulu. Tapi ya sudahlah, nggak penting. Yang terpenting sehat dan bisa berjuang untuk keluarga. Cuci darah selama ini membuatku sadar, seorang pasien juga bisa memberikan kontribusi di dunia medis. Dokter dan perawat mendapatkan pengalaman ketika menangani pasien. Dan aku berharap pengalaman yang mereka dapatkan dari praktek menanganiku bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Amin. Aku sangat yakin ilmu pengetahuan itu abadi, dan insya Allah adalah amal jariah seorang pasien dan tenaga medis. Berjalan normal setelah cuci darah itu adalah impian setiap penderita gagal ginjal. Alhamdulillah selama ini aku jarang merasakan keluhan seperti pasien HD lainnya. Ada yang sakit kepala, kram, tekanan darah rendah ketika dan setelah cuci darah. Semua itu karena aku menuruti apa kata dokter, ahli gizi, dan perawat. Dan berikut ini adalah saran dari mereka. Untuk memperlambat kulit menjadi, sebaiknya menghindari makanan ber-MSG dan berpengawet seperti mie instan, snack ciki, ultra processed food. Berat kering adalah berat badan penderita gagal ginjal dalam kondisi prima ketika sebelum, sedang, dan setelah cuci darah. Walaupun berat kering selalu berubah-ubah dan cenderung naik, menemukan berat kering itu sangat penting. Dokter, ahli gizi, perawat sudah memberi pengetahuan tentang berat kering. Tapi berat kering itu tergantung pada masing-masing pasien, atau lebih tepatnya ego masing-masing pasien. Ada yang bisa membuatnya stabil, naik, bahkan ada yang tidak memperhatikan berat kering karena keegoisan pribadi dan berakhir menyedihkan hingga mereka pindah alam. Aku melakukan diet ketat harian selama ini dan menakar cairan 3 kali 220 ml per hari. Jika makan di luar pun, aku selalu memperhatikan cairan di menu makanan, terutama makanan berkuah. Aku membatasi makanan tinggi fosfor, protein terlalu tinggi, lemak jenuh, berbumbu garam dan santan. Kalau minuman, aku hanya minum air putih dan menghindari semua minuman berwarna, bersoda, dan bersantan. Ketika makan di luar, aku memesan menu aman untuk meringankan kerja ginjal. Aku selalu mengalahkan egoku untuk membatasi makanan-makanan yang aku sebutkan tadi. Berikut
adalah makanan dan minuman yang aku batasi dan jauhi. Daging dari hewan berkaki 4 seperti kambing dan sapi. Daging ini mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan kerja ginjal semakin berat dan memperburuk keadaan penderita gagal ginjal. Selain itu, daging merah juga mengandung fosfor yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan pengeroposan tulang. Terlebih lagi, daging merah dimasak dengan bumbu-bumbu garam yang sangat tinggi. Hal itu memudahkan cairan menumpuk dalam tubuh dan mempercepat kenaikan tensi. Ketika kenaikan cairan melebihi batas maksimal per HD, rata-rata 2 kilo dalam 3-4 hari. Hal itu menyebabkan proses cuci darah tidak lancar. Biasanya mereka yang kelebihan berat kering sekitar 4 kilograman merasakan pusing, sesak, kadang kram ketika sedang dan selesai cuci darah. Selain daging merah dari hewan berkaki 4, aku juga membatasi makanan berkuah pekat dan makanan bersantan. Karena berkuah pekat dan bersantan biasanya mempunyai lemak jenuh tinggi, dapat menambah resiko penyakit jantung. Selain lemak santan juga kaya kalium, hal ini dapat memperburuk irama jantung. Jadi, santan adalah daftar blacklist permanen penderita gagal ginjal. Kacang-kacangan memberatkan kerja ginjal karena mengandung fosfor yang tinggi. Kacang-kacangan tidak bisa dibersihkan secara keseluruhan, sehingga akan tetap menumpuk dalam darah, yang bisa mengakibatkan kerusakan tulang dan memperburuk kondisi ginjal. Memakai saus dalam makanan tidak dianjurkan untuk penderita gagal ginjal, karena saus banyak mengandung garam yang bisa mengakibatkan gangguan irama jantung. Sedangkan penderita gagal ginjal rentan akan hal itu. Ketika makanan itu berkuah, aku hanya memakan isinya saja, dan kuahnya cukup 1-2 sendok makan. Minumnya juga sudah aku perhitungkan. Biasanya aku cuma minum 1 sedotan hanya untuk mengobati kangen merasakan minuman itu. Kecuali minuman bersoda, bersantan, dan sasetan, aku tidak akan pernah memesan minuman itu. Dan yang paling membuatku lumayan sedih adalah larangan dokter untuk makan semua buah-buahan. Padahal sebelumnya buah melon adalah buah kesukaanku. Makanan yang selalu aku masak tidak memakai bumbu yang terlalu berasa. Karena makanan-makanan yang berasa itu memperberat kerja ginjal. Rata-rata aku mengkonsumsi ikan, ayam, telur. Telur selalu direbus, dimakan putihnya saja. Biasanya 2 butir telur sehari, dan ini menurutku suatu keharusan. Ayam dikukus, setelah itu digoreng sebentar untuk menambah nafsu makan. Kalau dikukus saja,
terlihat pucat, rasanya amis, dan menurunkan nafsu makan. Ya, memang semua makanan terasa hambar ketika menderita gagal ginjal. Tapi apa boleh buat, terpaksa harus dihindari demi hidup sehat. Buat apa makan lezat, tapi pergi ke akhirat. Olahraga, aku menyempatkan jalan kaki 3 kali seminggu selama 1 jaman di pagi hari. Aku melakukan ini demi menjaga otot kerangka atau otot inti. Investasi pada otot inti adalah investasi paling menjanjikan di masa tua. Karena penderita gagal ginjal rawan mengalami pengeroposan tulang. Setelah cuci darah, berat badan tidak harus turun. Kebanyakan tarikan akan mengakibatkan kekeringan, dan apabila di dalam tubuh tidak ada cairan atau tidak bisa kencing. Awal mula tidak bisa kencing itu dari kelebihan tarikan. Untuk mencegah tidak bisa pipis ketika menderita gagal ginjal adalah ngutang ketika cairan terlalu tinggi 3-4 kilo. Menurut pengalamanku, aku tidak langsung menarik semua kelebihan cairan itu. Aku akan menentukan rata-rata kenaikan berat badan sesuai buku catatan HD yang dibuat berdasarkan timbangan rumah sakit. Karena acuan berat kering yang dipakai adalah timbangan rumah sakit, bukan dari timbangan umum. Hal ini untuk menghindari kalibrasi yang berbeda-beda di setiap merek timbangan yang dijual ke publik. Misalnya ketika rata-rata kenaikan cairan adalah 1 kilo di setiap HD. Kalau hari pas HD terjadi kenaikan 2 kilo, pada saat itu aku mengalami sedikit pembekakan yang dapat aku rasakan ketika ku pencet ada sedikit cengkungan di mata kaki. Tapi ketika beberapa saat kembali normal. Saat seperti itu, aku akan tarik cairan 1,5 yang 0,5 kilo utang, yang 0,5 ditarik di HD selanjutnya. Kenapa demikian? Karena ketika terjadi pembekakan di area kaki, kelebihan cairan harus ditarik sedikit demi sedikit di setiap jadwal HD. Jika ditarik secara keseluruhan dapat mengakibatkan kehabisan cairan dan tidak dapat pipis secara permanen. Dan selama menunggu 3-4 hari untuk HD berikutnya, aku melakukan diet ketat sesuai yang aku jelaskan tadi. Untuk hutang cairan saat itu akan aku cicil di setiap HD, biasanya lunas dalam 3 kali HD. Kenali gejala kalau cairan sudah menumpuk. Lemas, badan terasa berat, bengkak, sesak nafas, perut membuncit. Ketika badan terasa lemas, pandangan gelap, segera minum air gula atau makan gula dan beristirahat sejenak hingga kembali normal.
Kalau untuk air gula 1 sendok makan. Airnya sedikit saja, air hangat. Yang makan gula 1 sendok teh gula. Sesungguhnya raga itu sayang banget kita. Walaupun dikasih makan makanan yang memperburuk kesehatan, beraktivitas secara berlebihan, raga kita selalu menerima dan memperbaiki sel-sel yang rusak setiap hari. Tapi semua itu juga ada batasnya jika sudah terlanjur sakit kronis. Kita harus tahu diri, makanan dan aktivitas selama ini memperpendek fungsi raga itu sendiri. Jika sudah kronis, kita harus menerima dan memperjuangkan raga ini sebagai bentuk penyesalan. Jadi, jalani hidup sehat, jangan sampai penyakit mengingatkan untuk menyesal di akhir cerita. Hidup sehat itu gampang, hanya perlu disiplin dan beradaptasi beberapa hari. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dan tunggu video-video selanjutnya. Insya Allah video selanjutnya akan ada sharing pengalaman hemoglobin. Assalamualaikum.